Perkenalkan, nama saya Hana Nikmatul Hasanah. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mengembangkan aset audio. Materi modul 2 melakukan perekaman suara, mengembangkan aset audio, fitur efek audio, teknik dasar multitrack, video, dan surround sound. Poin pertama yaitu melakukan perekaman suara atau dubbing. Pada sebuah game, Anda sering mendengar suara audio percakapan, suara audio dan bibir pada sebuah karakter game disebut dengan dubbing. Pada dasarnya, untuk merekam berbagai macam suara untuk pendukung proses pembuatan video pendek membutuhkan beberapa peralatan yang memadai untuk merekam suara narasi. Yang pertama adalah peralatan suara narasi, yaitu mic recording merupakan alat input yang dapat merekam suara dan hasilnya akan diperdengarkan dalam speaker komputer. Headphone merupakan alat output yang dapat mengeluarkan suara pada media yang sedang digunakan. Komputer atau PC digunakan untuk mengedit dan mengelola suara yang dihasilkan menggunakan mic recording. Yang kedua adalah praktek mengisi suara. Terdapat berbagai macam software untuk melakukan speaker perekaman suara narasi, salah satunya Nuendo. Untuk dapat merekam suara narasi, Anda harus memastikan perangkat tersebut sudah terpasang dengan baik. Langkah yang dapat diperhatikan untuk mengisi suara atau dubbing menggunakan perangkat lunak pengelola audio. Sambungkan dinamik mikrofon ke audio input pada PC. Pada saat keadaan mikrofon tersambung, pastikan mic dalam keadaan hidup, kemudian masuk kontrol panel sound and audio device. Masih pada jendela voice recording, tekan tombol tes hardware. Lakukan tes sinyal sekali lagi dengan berbicara atau bernyanyi untuk mendengarkan sinyal output pada desktop speaker. Yang ketiga, penerapan editing sound. Efek suara pada sound effect merupakan suara-suara tiruan yang menampilkan imajinasi dan penafsiran pengalaman tentang situasi yang sedang ditampilkan. Dalam pengertian, efek suara adalah suara suasana atau latar belakang yang bisa diambilkan dari original sound yang sengaja ditampilkan dengan suara lain atau suara musik. Secara umum, latar belakang yang digunakan harus mendukung suasana yang ingin ditujukan pada video, bisa menggunakan suara asli dari video yang terekam kamera atau menggunakan suara lain yang sudah dilakukan proses editing. Yang keempat yaitu composting video. Pada pengetikan sebuah video terdapat beberapa tahap, diantaranya adalah composting, yaitu proses lunak menggabungkan kembali objek-objek yang telah dipisahkan pada tahap sebelumnya. Proses ini biasanya dilakukan oleh editor atau petugas editing. Proses ini pada intinya adalah proses untuk memeriksa frame-frame movie yang pada tahap sebelumnya telah dirender dan dikomposit kembali. Pada saat melakukan pemeriksaan, ada hal yang penting yang tidak boleh lepas dari pengawasan untuk dicatat. Beberapa hal tersebut biasanya sering dicantumkan dalam lembar revisi, diantaranya adalah lokasi scan, lokasi frame, kategori frame, keterangan revisi, dan melakukan editing atau composting video. Yang kelima yaitu teknik pemrosesan suara dalam perekaman suara atau dubbing. Setelah perekaman suara perlu diproses untuk meningkatkan kualitas, memperbaiki kesalahan, dan menciptakan efek khusus yang diperlukan. Berikut adalah beberapa teknik pemrosesan yang umum digunakan dalam perekaman suara, yaitu adalah mixing dan bleaching suara, penambahan efek suara yang sesuai, penyesuaian EQ dan peningkatan kualitas suara, penggunaan skrip dan pengaturan dialog, pengaturan waktu dan penyesuaian kecepatan suara, pengendalian pernapasan dan pengaturan napas dalam perekaman vokal, pemilihan karakter suara yang sesuai dengan karakter visual. Kita masuk ke poin B, yaitu mengembangkan aset audio atau efek suara dan musik latar. Yang pertama adalah definisi efek suara dan musik latar pada pemodelan game, yaitu efek suara adalah suara pendukung yang digunakan dalam game untuk memberikan respon audio terhadap tindakan pemain, objek dalam permainan, atau kejadian tertentu. Musik latar
Musik latar adalah suara musik yang diputar secara terus-menerus selama permainan. Tujuan dari musik latar adalah menciptakan suasana, meningkatkan emosi, dan memberikan nuansa yang sesuai dengan tema atau situasi dalam permainan. Yang kedua adalah tujuan penggunaan efek suara dan musik latar, yaitu meningkatkan imersi dan keterlibatan pemain, menciptakan atmosfer yang tepat, membantu navigasi dan orientasi, memberikan petunjuk dan umpan balik audio, meningkatkan emosi dan pengalaman pemain, menciptakan permainan dan merek. Yang ketiga adalah elemen penting dalam efek suara. Efek suara merupakan salah satu elemen penting dalam perhotelan game yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap pengalaman pemain. Guna menciptakan efek suara yang efektif, ada beberapa elemen penting yang harus diperhatikan. Berikut adalah beberapa elemen penting dalam efek suara pada pemodelan game, yaitu realisme, konsistensi, variasi, konteks dan signifikasi, fasilitas, dan responsivitas. Yang keempat yaitu teknik penerapan efek suara dan musik latar. Penerapan yang efektif dari efek suara dan musik latar pada pemodelan game dapat memberikan pengalaman audio yang mendalam dan memikat bagi para pemain. Berikut adalah beberapa teknik yang dapat digunakan dalam penerapan efek suara dan musik latar dalam pemodelan game, yaitu pemilihan dan penggunaan efek suara yang tepat, layering dan mixing efek suara, transisi dan crossfading, sinkronisasi dengan peristiwa atau tindakan, dinamika dan responsivitas, dan identitas audio. Yang kelima adalah tantangan dalam penerapan efek suara dan musik latar. Penerapan efek suara dan musik latar dalam pemodelan game melibatkan beberapa tantangan yang perlu dihadapi oleh pengembang game. Berikut adalah beberapa tahapan tentang umum yang mungkin dihadapi dalam penerapan efek suara dan musik latar pada pemodelan game, yaitu keterbatasan teknis, pengelolaan sumber daya, kesesuaian dengan pengalaman pemain, sinkronisasi dengan aksi pemain, keseimbangan dan mixing audio, hak cipta dan lisensi, pengujian dan umpan balik. Kita masuk ke poin C, yaitu fitur efek audio. Video game yang sudah dibuat terdapat banyak kekurangan, salah satunya adalah efek audio. Audio merupakan suara yang dikeluarkan. Audio merupakan suara atau bunyi yang dihasilkan oleh getaran suatu benda. Secara harfiah, audiovisual merujuk kepada pengguna komponen suara atau audio. Komponen gambar visual dibutuhkan beberapa peralatan dalam menyajikan hal ini. Penonton akan merasakan suara seiring video yang berjalan. Guna manipulasi audio, pengguna tidak boleh memandang sebelah mata penggunaan suara. Oleh karena itu, dapat dilakukan langkah manipulasi dan mengolah audio agar menghasilkan perpaduan antara video dan audio yang harmonis. Pertama adalah fitur efek pada aplikasi Adobe Audition, yaitu Amplitude and Compression, Delay and Echo, Filter and EQ, Noise Reduction, Modulation, Spatial, Reverb, Time and Pitch, Stereo Imagery. Yang kedua adalah tahap pengelolaan audio dalam pengembangan game. Pengelolaan audio dalam pengembangan game melibatkan serangkaian langkah dan teknologi untuk menciptakan, mengelola, dan mengintegrasikan elemen audio agar sesuatu dengan visi dan tujuan permainan. Pengelolaan audio yang cermat dan teliti adalah kunci untuk menciptakan pengalaman bermain yang berkualitas tinggi dan memukau. Efek suara, efek audio yang baik dapat meningkatkan keterlibatan pemain, memberikan identitas unik pada game, dan menyambung pada atmosfer keseluruhan permainan. Yang ketiga adalah menganalisis pengelolaan audio untuk dipadukan dengan video. Pada pembuatan video atau film tidak dapat terlepas dari adanya audio atau suara audio yang tertata rapi dan baik
dapat membantu tampilan video Anda makin maksimal. Suara-suara yang ada pada video mampu mempengaruhi emosi para pengikat video maupun film. Poin D adalah teknik dasar multitrack. Salah satu fitur yang terdapat pada Adobe Audition adalah multitrack. Fitur ini berguna untuk menambahkan beberapa track pada lembar kerja Adobe Audition. Berikut beberapa teknik dasar multitrack pada Adobe Audition, yaitu menambahkan track baru di multitrack, ekspor track di multitrack ke filter terpisah, ekspor sebagian project multitrack, ekspor salah satu klip di multitrack, mengubah durasi multitrack, fungsi 4 tombol di track sebuah multitrack pada Adobe Audition, membuat fade beberapa track sekaligus, membuat seamless audio loop. Poin yang E adalah video dan surround sound. Surround sound adalah teknologi audio yang dirancang untuk menciptakan pengalaman mendengarkan suara yang lebih imersif dan realistis. Dalam sistem surround sound, audio diproduksi dari beberapa speaker yang ditempatkan di sekitar pendengar sehingga suara terdengar seperti berasal dari berbagai arah dan jarak yang berbeda. Sistem surround sound paling umum terdiri dari 5 atau lebih speaker, yaitu 3 speaker depan, kiri, kanan, dan tengah, 2 speaker belakang, kiri, dan kanan, dan mungkin juga sebuah software untuk menghasilkan suara bass yang lebih dalam. Saat menonton film atau mendengarkan musik dengan sistem surround sound, Anda dapat merasakan suara yang lebih mendalam, detail, dan seolah-olah berada di dalam adegan atau lingkungan yang ditampilkan. Sekian, terima kasih dari saya. Sampai ketemu lagi teman-teman.